bagi Tuhan Yesus ya. Shalom. Thank you Pastor Tommy dan rekan-rekan dari tim Praise and Worship. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara? Wah, ya. Saya kira percaya ini harus menjadi satu kerinduan kita, saudara. Saya hari-hari ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, intens sekali atau fokus sekali menyampaikan satu kebenaran, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang beribadah nih, WL-nya sama, main musiknya sama, pengkhotbahnya sama. Tetapi ada dua output yang dialami atau dua input yang dialami oleh jemaat Tuhan, oleh umat Tuhan, saudara. Ada orang yang benar-benar ngalamin hadirat Tuhan, tapi ada orang-orang yang nggak ngalamin hadirat Tuhan. Padahal WL-nya sama, pengkhotbahnya sama, pemain musiknya sama, lirik yang dinyanyikan juga sama, saudara kasih oleh Tuhan. Apa bedanya, saudara? Ya, makanya hari-hari ini fokus sekali saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ayo saudara, hari-hari ini kita lebih serius lagi cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Amin. Sehingga setiap kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesuslah yang sanggup mengubahkan dan memuaskan setiap kita. Betul gak saudara? Ya, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, paradigma kita mulai berbeda. Waktu kita ngalamin perjumpaan dengan Yesus, cara pandang kita akan dunia mulai berbeda. Waktu kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita kan makin percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan pegang kendali kehidupan kita gak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Amin. Ya, ada beberapa polling, ya, beberapa riset yang saya baca, saudara. Ada begitu banyak orang yang takut dengan yang namanya masa depan, saudara. Kenapa? Karena yang namanya masa depan kita gak ada yang pernah tahu, ketidakpastian dalam masa depan. Sehingga itu membuat orang jadi takut, afraid dalam menjalani hari-harinya, saudara. Apalagi kalau kita mendengar kabar-kabar yang kadang-kadang bisa membuat kita jadi makin takut, saudara. Bukan saja keadaannya, bukan saja kabar-kabarnya, tapi keadaan kita hari-hari ini yang sepertinya belum berubah, saudara, kita berkata apa? Oh, makin kita takut. Apakah saya bisa, Tuhan? Nah, makanya perjumpaan dengan Yesuslah yang akan mengubahkan sudut pandang dan paradigma kita, saudara. Makanya pertobatan itu dikatakan metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir, perubahan sudut pandang akan kehidupan ini. Yang tadi fokusnya kepada diri kita, sekarang fokusnya kepada Tuhan. Yang tadinya fokusnya kepada kekuatan kita, sekarang fokusnya kepada siapa? Kekuatan Tuhan. Amin. Ya, nah untuk itu ayo hari-hari ini saya kena percaya kalau Bapak Ibu Saudara sudah ikut dari ibadah pertama, kedua itu kan bukti keseriusan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi jangan sampai saudaraku Yesus Tuhan menjadi sia-sia. Gitu ya. Kadang jujur bisa saja letih, bisa saja capek, betul nggak? Kadang-kadang membuat kita nggak konsentrasi. Ingat. Si Bolis pengen kita tidak konsentrasi. Ya, ingat. Ya, dan saya percaya saudara, si Bolis berusaha untuk membuat kita menjadi lemah, nggak fokus dengar firman Tuhan, sibuk dengan kesibukan yang lain, dengar firman Tuhan sih saudara. Mari kita buka Alkitab kita baca. Nggak ada yang lucu di dalam Alkitab itu saudara. Tiba-tiba dia bisa senyum-senyum sendiri. Saya takut yang dibaca bukanlah Alkitab. Yang dia baca adalah WhatsApp dari temennya. Hai bro. Ini bahaya nih saudara ya, makanya hati-hati nih. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada kejadian menarik saudara. Ini fakta nih saudara. Jadi waktu sedang ibadah, ada seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba saudara, ada sepasang suami istri turun ke bawah. Karena kebetulan dia di lantai 2, dia turun ke bawah nih saudara. Ternyata di lantai 1 dia berantem saudara. Suami dengan istri, main pukul-pukulan. Main pukul-pukulan. Ya, bayangin nih saudara, lagi dengar firman Tuhan. Ya. Terus tiba-tiba dua-duanya keluar. Teriak-teriak. Berantem saudara. Ya. Nah, singkat cerita saudara, ternyata kenapa? Ya, kebetulan suaminya nggak bawa handphone. Ya. Nah, ada handphone istrinya. Lalu dipinjam dulu mah handphonemu. Ada yang mau aku? WhatsApp. Tiba-tiba ada tulisan. Halo Yang, apa kabar kamu? Waduh. Ya, sekarang coba cek handphone masing-masing saudara. Ada enggak? Begitu ya. Ya.
Jadi saudara, ada orang-orang akhirnya nggak konsentrasi, ya udah berantem, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Aduh, malunya minta ampun. Nah, untuk itu saudara, saya percaya itu hanya sekedar contoh. Ayo, waktu kita beribadah, kita serius sama Tuhan. Tuhan tuh serius loh sama kita. Kenapa? Buktinya apa? Dia datang ke dalam dunia, itu bukti keseriusan dia sama saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, itu bukti keseriusan. Bukan aku mengasihimu. Dia buktikan. Tapi kadang-kadang saudara ada orang di luar sana, nggak di sini sih saudara, di luar sana. Kadang-kadang sukanya omdo, aku mengasihi. Malaikat pun bingung saudara. Pintar kali. Ya, nyanyi itu saudara. Tapi saya berdoa, saya berharap, saya percaya Bapak Gembala juga berharap saudara, kita hari-hari ini makin serius sama Tuhan. Makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan satu, saya kan percaya bukan satu kebetulan saudara. Kalau saya kan kasih bahan itu pasti kalau enggak 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum sama Ibu Odi. Ya. Nah, kok tiba-tiba tadi dinyanyiin lagu tentang berkat. Haleluya. Saudara mau diberkati? Kurang. Saudara mau diberkati? Saudara sudah diberkati? Nah, aminnya mulai turun saudara. Karena mulai mikir, sudah belum ya? Gitu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang bagaimana kita bisa memahami tentang berkat Tuhan. Ya, kita bisa memahami tentang yang namanya berkat Tuhan. Belajar untuk mengerti berkat Tuhan itu dengan baik. Tahukah saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, saudara Kristus Tuhan, kita juga harus punya pemahaman yang benar tentang kata berkat. Sehingga kita nggak menjadi pribadi yang berpikiran terlalu sempit dan memahami bahwa berkat itu hanya sebatas duit, gitu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih berkat itu, kita bisa mengerti dan memahami tentang berkat Tuhan. Lalu bukan cuma sekedar kita mengerti saudara, tapi kita juga hidup di dalam berkat itu dan ngalamin. Katakan sama-sama, ngalamin berkat Tuhan. Saudara, saya nggak tahu ya, setuju nggak ya Bapak Ibu Saudara? Saya hari-hari ini ngelihat ada gap. Ya, gap itu jurang saudara. Jadi ada generasi old atau baby boomers lah saya sebut, atau generasi millennials. Kelahiran tahun 84, 85 ya. Saudara, itu dengan generasi zaman now. Betul nggak? Kayaknya kalau generasi baby boomers old, kalau udah nyanyi lagu, kini semuanya benar-benar kusyuk kepada Tuhan. Haleluya, betul nggak? Tapi kalau generasi zaman now saudara, nyanyi lagu apa sih? Masa bodoh teing. Betul nggak? Nah, kalau generasi zaman-zaman itu saudara, mereka ngelihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta mendengar. Bagus, berarti saudara konsentrasi ya. Ya, fokus. Orang buta melihat, orang tuli. Kayaknya saudara sering banget kita dengar hal-hal begitu. Perkara-perkara ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Nah hari-hari ini ada sebuah gap. Ya, saya nggak tahu nih saudara, apakah saudara setuju dengan saya. Bahwa hari-hari ini ada sebuah gap. Dan itu menjadi kerinduan kita saudara. Biar kita terus berdoa Tuhan. Pengalaman-pengalaman supranatural itu terjadi lagi Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil bukan cuma sekedar knowledge. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Bukan cuma sekedar apa saudara? Pesan moral. Ya kan? Ada begitu banyak orang menyampaikan apa? Pesan moral. Jadi orang Kristen yang baik. Ya nggak apa-apa saudara. Tapi jangan sampai lupa esensi yang paling penting. Bahwa pemberitaan Injil itu bicara tentang apa? Yesus yang kita beritakan. Menjadi seperti siapa? Yesus. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Yesus. Nah saudara, saya kira percaya itu biar menjadi satu kerinduan kita. Sehingga pengalaman-pengalaman supranatural itu loh saudara. Itu benar-benar terjadi. Ini selalu saya rindukan Tuhan, nyatakanlah lagi perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga pemberitaan Injil itu benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa. Waktu Injil diberitakan, saudara pergi ke rumah sakit.
Ya, saudara doain orang dalam nama Yesus. Benar-benar orang itu sembuh. Saudara berdoa bagi orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benar orang itu mengalami pemulihan. Nah kalau sudah ngalamin pemulihan saudara, akan begitu mudah kita akan berkata, itu semua hanya karena Yesus. Betul nggak saudara? Ya, bagaimana disertai dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, tanda-tanda luar biasa. Dan saya bersyukur tempat ini saudara ada begitu banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Sesuatu yang tadinya mati, tapi hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana, betul nggak saudara? Ya, sudah kinclong ya, bilang kinclong. Ya, itu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar ngalamin. Saya doa kita semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, bukan cuma ngalamin, tapi menjadi berkat. Gitu. Jadi ngerti apa itu berkat Tuhan, ngalamin berkat Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan belajar, saudara, dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Katakan sama-sama, di sorga banyak berkat. Yang jadi pertanyaan, mau terima enggak? Mau. Terus pertanyaan kedua, sudah menerima atau belum? Oh haleluya, berarti selesai khotbah saya. Betul nggak? Ya, saya kira percaya saudara, kalau kita sudah ngalamin, saya doa agar kita ngalamin terus menerus. Betul nggak? Agar kita benar-benar ngalamin yang namanya berkat Tuhan. Makanya di sini saudara, kalau kita membaca kitab Efesus saudara, atau surat Efesus ini adalah surat yang ditulis sekali lagi oleh Rasul Paulus. Ketika Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Nah, bisa bayangkan saudara, kondisi dan keadaan Paulus tidak membuat Paulus berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, kondisi dan keadaannya Paulus tidak membuat Paulus berhenti untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan imannya, untuk menuliskan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya, saudara. Jadi kondisi dan keadaannya yang sepertinya dalam tanda kutip bagi orang dunia berkata, ya kalau orang masuk penjara udah pasti gak diberkati, kan gitu kan? Betul gak saudara? Pasti saya percaya image-nya orang, wah gak diberkati nih. Kenapa? Masuk penjara, keluar masuk penjara, memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidupnya susah menurut pemikiran dunia, saudara. Tidak diberkati. Tetapi Paulus memberanikan diri dalam pengilhaman Roh Kudus. Dia menuliskan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Kenapa dia berkata demikian, saudara? Karena tidak mudah menjadi pengikut Kristus pada zaman itu. Makanya surat Efesus ini, saudara, lebih berbicara tentang supaya setiap orang percaya itu memiliki kehidupan yang murni dan terpisah dengan dunia ini. Makanya tadi nyanyi kan, kala ku hidup bagimu. Jadi tidak lagi prinsip-prinsip dunia dalam kehidupan kita. Tapi prinsip kebenaran. Prinsip dunia kalau ditampar pipi kiri, kasih kaki kanan, tunjangkan pakai kaki kiri, uppercut pakai tangan kanan, job pakai tangan kiri. 1 kali kau lakukan itu, 4 kali ku balas kau. Rest in peace. Nah, beda prinsip-prinsip dunia. Beda prinsip kebenaran yang berbeda. Prinsip dunia, semakin engkau medit, merki, kikir, semakin tajir kau. Itu kata prinsip dunia. Tapi kalau prinsip kebenaran firman Tuhan, semakin banyak engkau belajar untuk memberi waktumu, memberi hidupmu, memberi kekuatanmu, memberi berkat-berkatmu, semakin engkau diberkati oleh Tuhan. Betul nggak? Jadi saudara, saya kena percaya semua surat-surat Paulus, isi kebenaran firman Tuhan, tujuannya untuk apa? Membuat pola pikiran paradigma kita tidak terfokus dengan hal-hal dunia. Enaknya kalau begini kan, hari Minggu ngapain sih? Jalan-jalan, ya enggak, tebar pesona.
Ya kan, pergi kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, karena saya percaya paradigmanya sudah mulai berubah, sudah diubahkan. Dulu aku cari yang begituan Tuhan, sekarang enggak. Dulu aku enggak suka baca Alkitab, sekarang aku suka baca Alkitab. Kenapa? Karena paradigmanya, pola pikirnya, sudut pandangnya sudah mulai berubah. Makanya saudara, surat Efesus itu berbicara tentang agar kehidupan orang benar itu dimurnikan, terpisah dari dunia. Mereka dipanggil untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu, saudara. Makanya kita datang terus sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kemampuan. Kita dipanggil untuk apa, saudara? Menjadi kudus. Nah, ada yang bilangnya, kuat. Ya boleh lah, saudara. Ya, memang kadang-kadang. Asal jangan menjadi kudis, itu salah, saudara. Ya. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi kudus, menjadi layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, menjadi kudus dan layak di hadapan Tuhan itu perlu dimurnikan. Bilang samping kanan kirinya nggak ada emas, yang nggak dimurnikan. Betul nggak? Perlu yang namanya dimurnikan. Dimurnikan dengan apa saudara? Alkitab berkata dengan fire. Apa itu fire? Api. Dengan sesuatu yang membuat kita nggak nyaman saudara. Kemarin saudara, saya menghadiri pernikahan. Waduh ya. Jadi pernikahan, hadir saudara. Konsepnya garden party. Wih, keren kan saudara? Dari kejauhan saya lihat, wow, amazing. Di salah satu hotel ternama di Jakarta saudara. Wih. Ya, untuk sampai ke sana lewatin kolam renang dulu saudara. Banyak Pak Le, banyak bule di situ saudara. Ya, jadi saya lewatin. Nah, tahukah saudara? Sampai ke situ ternyata panas sepol. Panas. Buku acara Pak, bukan dibaca Pak. Orang-orang pokoknya nyari tempat yang nyaman dekat sama AC. Tapi itu panasnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita jadi nggak jadi nyaman. Yang tadinya mau makan banyak, yang paling terkenal kan di hotel itu kan sop buntutnya tuh saudara. Sop buntut paling legendaris tuh katanya. Ya udahlah, tahulah saudara ya. Awe, kok saudara pada tahu? Saya sebenarnya nggak tahu loh saudara. Bener loh. Ya, saya lihat di buku menu itu saudara, satu porsi 500.000 Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Saya bilang udahlah. Kenapa mahal kali? Mungkin cari buntut sapi itu capek saudara. Ya, nah, saudara bisa bayangkan. Nah, suasananya dibuat jadinya panasnya minta ampun saudara. Jadi orang yang tadinya, bayangin makanannya enak-enak. Ada tuna, ada salmon, ada kambing yang diguling-guling. Ya kan? Ya kan? Ada sop buntut itu saudara. Makanan-makanan western itu banyaknya minta ampun. Tapi tahukah saudara? Gak nyaman, orang pada mau pulang langsung. Datang mau pulang. Bahkan mohon maaf. Salah satu artis ibu kota mengisi acara di situ. Waktu dia ngisi acara kagak ada yang nonton. Artis ibu. Lalu dengan bangga saya bilang, berarti lebih bagus saya. Waktu saya nyanyi The Goodness of God, banyak yang nonton saya. Sombong kali lah gue ini ya. Sombong kali. Ya, tapi memang yang membedakan itunya fee-nya, ya kan? Fee-nya beda, saudara. Ya kalau itu puluhan juta, saudara ngasih lu Tuhan. Ya tapi saya mau katakan, saya mau ngasih satu pengertian bahwa kadang-kadang membuat kita jadi nggak nyaman tempat yang begitu panas, saudara. Sekalipun makanannya enak, tapi nggak nyaman karena panasnya minta ampun. Bener deh, saudara. Itu benar-benar apa yang kita makan langsung kalori terbuang, makan kalori terbuang, makan kalori terbuang, keringetan, saudara. Saya pakai jas pula kala itu saudara. Waduh keringatannya minta ampun. Nah itu aja saudara, tempat yang panas saja membuat kita gak nyaman. Karena sama halnya saudara, kita kadang-kadang dimurnikan dengan sesuatu yang membuat kita gak nyaman. Mungkin doa belum dijawab. Ada teman-teman di samping kanan kiri yang benar-benar nyebelin. Betul gak? Itu rasanya membuat kita gak nyaman. Tuhan, samperin dah dia. Panggil dah dia Tuhan. Ya kan, sampai kita berdoa begitu. Ya, supaya Tuhan samperin tuh dia. Supaya dia kembali ke rumah. Ngerti gak maksudnya saudara ya? Ya. Jadi saudaraku yang Tuhan kadang-kadang membuat, tapi sekali lagi saudara, Tuhan izinkan itu. Bukan untuk membuat kita jatuh.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Mungkin kita terlalu sombong. Tuhan izinkan kita bangkrut, krut. Akhirnya kita makin sadar semua itu karena anugerah Tuhan. Udah sadar saudara, nggak balik lagi kadang-kadang gitu kan? Ya kan? Tapi itu adalah ujian. Masih nggak kita tetap percaya kepada Tuhan? Masih nggak kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pegang kendali kehidupan kita? Jadi Efesus itu bicara tentang apa? Menjadi pribadi yang kudus, menjadi pribadi yang murni, saudara. Bahkan di dalam kitab Efesus atau surat Efesus lebih mengajarkan tentang hubungan kepada keluarga, hubungan kepada sesama. Terus yang berikutnya saudara bukan saja itu, tapi dipanggil untuk menjadi pribadi yang kuat. Menjadi orang Kristen, orang percaya yang kuat. Tetap teguh terhadap semua tantangan atau semua cobaan yang mereka alami. Nah itu saudara. Tetapi kabar baiknya saudara, kitab ini juga berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat rohanilah yang memampukan seluruh jemaat Efesus untuk melewati masa-masa yang sepertinya sulit. Masa-masa yang sepertinya sukar. Masa-masa yang gak enak, saudara. Ya, pengharapan akan berkat rohani. Nah kalau kita mempelajari, saudara, kata berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itu berkat nih saudara. Ya jadi KBBI aja udah ngerti saudara. Kalau dikatakan berkat Tuhan, itu harus berkat Tuhan itu membawa kebaikan dalam hidup manusia. Lalu dalam perjanjian lama saudara, kata berkat itu ada 415 kali. Arti kata berkat dalam kata barak saudara, artinya keuntungan. Kedamaian. Orang yang mengalami berkat Tuhan, dia pasti hidup dalam keberuntungan. Betul nggak? Kadang-kadang, saudara, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil, kok bisa ya? Itu yang namanya the favor of God. Atau perkenanan Tuhan, atau keberuntungan yang datangnya daripada Tuhan. Terus kedamaian, saudara. Orang yang diberkati pasti memiliki yang namanya kedamaian. Dia nggak gusar kalau tetangganya beli motor listrik, nggak saudara. Apalagi mobil listrik, dia nggak gusar saudara. Yang penting dia punya setrikaan listrik. Kan sama-sama listrik saudara. Cukup. Ya, dia nggak gusar. Betul nggak? Dia nggak gusar ketika orang-orang di samping kanan kirinya mungkin diberkati. Dia belum mengalami, dia nggak gusar karena dia tahu. Aku percaya dengan waktumu ya Tuhan. Aku percaya kalau sampai hari ini aku boleh ada Tuhan. Itu juga berkat Tuhan. Ya, itu juga berkat Tuhan. Ketemu sama orang di samping kanan kiri ada di gereja ini, itu juga berkat Tuhan. Ya, jadi berkat juga bicara tentang kedamaian, berkat juga bicara tentang kebahagiaan. Dalam perjanjian baru, saudara pengasih Tuhan, berkat itu artinya adalah kebahagiaan. Satu situasi di mana di mata Tuhan, sekali lagi saudara, di mata Tuhan kita berkenan. Itu kata berkat. Jadi bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Aku mengasihi engkau. Itu sebuah berkat. Nah untuk itu saudara, kenapa sih kita perlu belajar tentang kata berkat ini? Supaya pola pikiran paradigma kita nggak hanya bicara tentang uang, harta, dan lain sebagainya. Tapi beyond, lebih jauh lagi. Ternyata ada berkat rohani ya Tuhan. Yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Jadi berkat itu adalah satu tindakan Allah dalam kedaulatan dan kasih-Nya. Mewahyuan melalui perbuatan dan aksi satu kondisi yang penuh dengan kelimpahan. Ingat, kata kelimpahan jangan cuma bicara tentang duit saja. Betul nggak? Apa yang orang kenal misalnya dalam hidup kita? Salah satu yang orang kenal dalam kehidupan saya, katanya selalu tertawa, saudara. Padahal dia nggak tahu, saya juga lagi sedih kadang-kadang. Ya, tapi ketawa. Limpah dengan sukacita. Kesehatan. Ya. Tadi Pak Tommy bilang dari packagingnya aja udah bentuknya berkat. Kan huruf B kan, dimulai dari huruf B. B itu kan agak. Nah udahlah saudara, sudah nggak usah ditekankan, ya kan? Ya berisi, ya puji Tuhan, ya badannya berisi, kantongnya juga
Amin. Ya. Hatinya juga berisi, pikiran juga akan berisi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, jadi saya kena percaya, biarlah konsep berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini mulai berubah, saudara. Yang kita kejar bukanlah berkat secara jasmani. Walaupun, saudara, kalau engkau mengalami berkat rohani, berkat jasmani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, walau waktu kita mengalami berkat secara rohani, berkat secara rohani itu bisa bicara tentang tadi kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, betul nggak? Bekerja dengan baik. Kalau kita bekerja dengan baik, ada berkat jasmaninya? Ada. Walaupun kadang-kadang, ya Pak, saya udah bekerja dengan banting tulang dibanting Pak. Tetapi belum dapat. Tapi Pak, saya yakin dan percaya saudara, kalau engkau rajin. Apalagi saudara berkata, jujur. Udah rajin, jujur, excellent lagi saudara. Udah deh. Pasti berkat mampir ke rumah saudara. Betul nggak? Bahkan orang kejar-kejar saudara hanya untuk memberikan berkat. Sehingga ada sebuah istilah, bukan kita yang mengejar berkat. Tapi berkat lari-lari ngejar orang lain. Enggak saudara. Tapi berkat lari-lari ngejar kita. Ya, saya percaya semua kita harus ngalamin hal yang demikian, saudara. Amin, saudara. Semua kita harus ngalamin hal yang demikian. Tapi sekali lagi, saudara, ingat berkat secara jasmani itu adalah manifestasi. Tapi selalu percaya, sesuatu yang termanifestasi dalam dunia nyata, itu harus dimulai dengan sesuatu yang ada di dalam alam roh. Betul nggak? Spiritual, yaitu berkat secara rohani. Ada orang dikasih Tuhan hikmat, itu kan berkat rohani, saudara. Sehingga kalau orang mau curhatnya selalu sama dia. Oh, kamu begini nih, begitu, begini. Tiba-tiba, misalnya masalahnya selesai, yang dinasehatin tendernya jebol, tahu jebol ya, sukses, proyeknya bagus, bisa saja. Betul nggak? Tolong panggilin tuh siapa? Si Maimunah. Maimunah itu. Orangnya excellent dipanggil. Ingat loh saudara. Ya, ingat. Bahkan saya kena percaya saudara, waktu engkau belajar untuk mendoakan orang, sekalipun orangnya nggak tahu, bisa aja tuh saudara, tiba-tiba orang itu panggil kita. Saya kan mungkin pernah cerita ya saudara, saya ngalamin, saya harus bayar uang kuliah, tapi dah ngadong hepeng bah. Betul nggak? Dah ngadong hepeng. Yang saya cuma adong itu adalah nyanyi terus sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Ya, tiba-tiba saudara, saya namanya juga sering dipercayakan untuk pelayanan main gitar. Ya saya nggak terlalu jago-jago seperti pemain musik Mas yang main musik kali ini ya Mas. Saya lupa namanya Mas. Mas Tri. Mas Tiga. Tri ya kan. Ya. Tapi saya cuma bisa nyanyi. Dia dipanggil pelayanan. Ya, panggil pelayanan. Pengurapan gedung kadang-kadang. Bayangin pengurapan gedung pakai gitar. Saya cuma nyanyi aja. Pulang dapat. Ya saudara jangan keras-keras. Ya, pulang pokoknya dapat makan lah paling enggak kan saudara kan. Ya, nah satu ketika ternyata waktu saya lagi sedang pelayanan, ini kan berkat rohani yang Tuhan kasih, yaitu talenta kemampuan untuk bisa bermain musik, bernyanyi bagi Tuhan. Betul enggak? Ya, tapi jangan iri saudara. Karena memang tidak semua orang punya kapasitas ini. Semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi panggilannya beda-beda. Ada memang seorang penyanyi, ada seorang pemain musik, ada seorang pengkhotbah, ada yang suka senyum terus. Bukan karena gila ya saudara, karena memang mukanya tuh riang gitu kelihatan. Nah orang-orang kayak gini cocok untuk kolektan saudara. Kolektan. Udah kolektan juga penerima tamu saudara. Senang loh kalau orang ini hasilnya enak. Dan jangan anggap remeh sesuatu yang sepertinya tidak terlihat. Ya, kadang-kadang kita lebih superior. Oh, kalau dia seorang pemimpin pujian. Jangan sombong. Ya. Ya. Kamu hebat nyanyi. Kalau Bu Odi menonaktifkan lirik. Aduh. Semua kita punya peranan yang sama. Amin, saudara. Ya, jadi jangan berkecil hati. Jadi waktu saya main gitar, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu ini bilang, Niksan, waktu tadi menyembah, ya, kok tiba-tiba saya ngelihat kamu tuh lagi nangis. Tadi saya doa, ngelihat kamu lagi nangis.
Dalam hati saya nggak nangis Bu, gitu kan. Tapi kan saya punya, kamu ada masalah apa sih Nixon? Saya juga bisa bilang dong, iya Bu, saya punya masalah. Saya butuh uang untuk kuliah. Bisa saya ngomong begitu. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, Bu, kalau ibu ngelihat saya lagi nangis, tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Nixon nangis? Ibu tuh bilang, ngapain susah-susah Nixon? Udah ngomong aja. Dia pulang, ya, dia pulang. Nggak lama kemudian, ya waktu itu belum ada telepon, saudara. Nggak punya pager, miskin kali kala itu, saudara ya. Nggak punya pager, ya datang situ. Tiba-tiba, saudara, dikasih berkat lah. Apa yang dia berkati saya, saudara, itu cukup untuk membiayai kuliah saya kala itu. Saudara, saya kena percaya hal-hal sederhana berkat rohani apa sih? Doain orang, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah saudara, waktu berkat rohani kau dapatkan, kau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Don't worry, berkat jasmani itu akan menyertai. Tapi jangan melulu mengejar berkat jasmani sampai kau lupa punya yang namanya berkat rohani. Berkat rohani yang membuat engkau mengalami berkat jasmani. Dan berkat rohani yang bisa membuat engkau bertahan atas berkat jasmani yang kau terima. Betul nggak? Ada orang udah jadi kaya nih saudara. Waduh, jalannya mulai beda. Beda, sudah jangan bengkok. Ya memang agak kan. Bengkok bisa juga saudara ya. Bisa. Ya, bisa saudara ya. Tapi saya mau katakan saudara, orang mulai beda. Dulu saudara, kayaknya nggak perlu di telepon datang ya ibadah enggak. Dia yang selalu nanya, Pak ada ibadah enggak? Ya, tapi sekarang Bapak di manakah dirimu? Mohon maaf sibuk. Nanti besok pagi itu meeting di Thailand. Siangnya di Singapura. Makan malam ya saudara, terserah lah ya. Makan malam di mana? Mungkin di Cina dan lain sebagainya. Udah mulai sibuk. Tapi saya mau katakan saudara, kalau engkau berdoa, ini saya selalu katakan ya saudara. Kalau engkau berdoa, bertanggung jawablah atas doamu. Sekali lagi ya saudara. Kalau saudara berdoa minta sama Tuhan, Tuhan jawab, bertanggung jawablah atas jawaban doa itu. Ada orang Tuhan berkati aku dengan keturunan. Tuhan kasih keturunan. Betul nggak? Dia nggak bertanggung jawab sama keturunannya. Dipukul terus dari terbit matahari sampai pada mau dipukul terus. Sama. Saudara percaya, saya percaya saudara pasti berdoa, Tuhan berkati aku. Betul nggak? Nah kalau sudah Tuhan berkati, bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi berkat rohani termanifestasi dengan berkat jasmani. Tapi berkat rohani juga yang akan memampukan saudara untuk tetap kuat saat saudara mengalami berkat secara jasmani. Betul nggak? Ya yang dulunya mungkin belum terkenal, tiba-tiba jadi populer. Gara-gara konten kreatornya jadi populer, saudara. Betul nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Jangan sampai dia lupa diri. Ingat, waktu kita kreatif itu juga berkat rohani. Jadi hari ini saya berdoa paradigma kita mulai berubah tentang kata berkat, saudara. Amin. Bahwa berkat bukan cuma sekedar berkat jasmani. Itu hanya sebagian kecil. Tapi ada berkat rohani di dalam sorga yang Tuhan sediakan dalam saudara dan saya. Untuk itu saudara, bagaimana agar kita bisa mengalami berkat itu? Bagaimana agar kita bisa mengalami berkat rohani dalam kehidupan ini? Yang pertama, saudara. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Sadari berkat itu datangnya dari Tuhan. Yuk jujur sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kadang kita datang sama Tuhan. Cari berkatnya atau cari Tuhannya. Ya, pertanyaannya lagi saudara. Jujur, waktu kita datang kepada Tuhan, kita cari pribadinya atau cari berkatnya, saudara. Harusnya yang menjadi prioritas kita adalah kita mencari pribadinya. Maka kalau kita mencari pribadinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pribadinya. Maka Tuhan akan tambahkan. Berkat itu pasti datang untuk saudara dan saya. Amin saudara. Jangan sampai kita hanya sibuk cari berkatnya.
sampai lupa kita datang cari pribadi. Makanya Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak. Jangan sampai ini sebuah peneguhan Pak Nixon. Berarti saya nggak usah bekerja karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Akhirnya bermalas-malasan. Bahkan saudara mengutip firman Tuhan berkata kepada orang yang dikasihinya, gitu ya. Tuhan akan memberkati orang pada waktu tidur, pada orang yang dikasihinya. Akhirnya mulai udah nggak usah kerja, tidur semua karena berkat hanya diberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Nggak gitu, saudara. Artinya apa? Ayo dalam kehidupan ini sadari berkat sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita cari Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Kita akui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Banyak contoh di dalam Alkitab. Daniel, dia selalu mulai harinya bersama dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Daud, saudara puji Tuhan. Bahkan Yesus memberikan teladan, saudara, bagi setiap kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk itu, saudara, ayo berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, saudara, nggak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, mau digedor-gedor juga nggak bisa. Nah, untuk itu ayo kenali yang pertama, saudara, berkat Tuhan. Berkat itu datangnya dari siapa? Tuhan. Bukan dari yang lain. Kalau engkau diberkati, misalnya engkau bekerja, saudara, kau diberkati lewat pekerjaanmu. Betul nggak? Tapi sadari, berkat itu datangnya dari Tuhan. Orang kalau paradigmanya berubah nih, saudara, dalam pekerjaan nih ya, dia akan mendedikasikan. Yang pertama nih, kalau dia sadar, ini saya diberkati oleh karena apa? Oleh karena kelihayan saya, kehebatan saya. Waktu dia diberkati, dia akan habiskan uang itu hanya untuk dirinya. Betul nggak? Bahkan ada istilah self-reward. Betul nggak self-reward? Beli tas yang paling mahal sebagai bentuk apa? Self-reward. Nah, yang kedua, saudara, ada orang yang menyadari kalau dia bisa diberkati. Itu karena ada orang tua yang merawat dia. Karena ada orang tua yang menjaga dia, menyekolahkan dia. Saudara, kalau dia diberkati, dia gak akan lupa tuh sama orang tua. Betul gak? Dia akan diberkati. Ma, makan apa kita hari ini? Ya kan? Kalau dulu belum ada duit, ma, siapa yang kita makan hari ini? Setelah diberkati, ma, makan apa kita hari ini? Gitu ya. Mulai berubah, saudara. Betul gak? Ya, mulai berubah. Nah, yang ketiga, saudara, ada orang-orang yang menyadari kalau diberkati itu karena Tuhan. Saya percaya kalau orang yang kayak begini, saudara, waktu dia diberkati, dia nggak akan pernah lupa bahwa sumber segala berkat itu datangnya daripada Tuhan. Waktu dia diberkati, dia akan tanya, Tuhan, terima kasih buat berkat ini. Buat apa berkat ini ya Tuhan? Maka kalau kita dedikasikan berkat itu kepada sang pemilik berkat itu nggak akan seperti waktu kita ngambil ATM, saudara, gajian gitu kan. Lihat, wah, ada suara lagu. Kau datang dan pergi begitu saja. Ngerti ya, saudara? Karena waktu keluarin gaji, saudara udah mulai, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar. Tadinya, semeringat. Tiba-tiba dalam waktu hitungan menit, kau datang dan pergi begitu saja. Entah kemana perginya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bahkan kita bisa berkelimpahan, saudara. Kenapa? Berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, kenali berkat rohani dan hidup di dalamnya. Efesus pasal 3 ayat 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berkat rohani adalah berkat yang didapat di dalam Kristus. Lebih daripada berkat secara jasmani. Berkat ini kita dapati, berkat ini kita alami ketika kita percaya kepada Dia. Maka yang pertama, berkat rohani bicara tentang apa? Berkat keselamatan. Bukankah keselamatan adalah anugerah Tuhan? Betul nggak? Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita orang yang tidak layak. Tapi oleh karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita memperoleh janji keselamatan itu. Dan waktu kita memberi hidup kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada berkat keselamatan dalam hidup kita. Berkat keselamatan itu apa? Kepastian.
masuk dalam kerajaan sorga. Tapi apakah cuma itu, saudara? Saya kira percaya ada lebih daripada hal itu, saudara. Ada yang namanya berkat damai sejahtera. Betul nggak? Ya, waktu orang diselamatkan, saudara, dia akan punya yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena suatu perasaan yang tidak didasari oleh pemenuhan hidup, namun keyakinan Tuhan tidak akan biarkan dia. Kalau yang kekal saja, dia sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kehidupan di dunia ini, Tuhan akan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Berkat apa lagi, saudara? Berkat pemeliharaan. Allah mencukupi kebutuhan kita. Sekali lagi, Allah mencukupi kebutuhan kita. Allah mencukupi kebutuhan kita. Bukan keinginan daging kita. Betul ya? Dia cukupi kebutuhan kita. Tuhan, berkati aku supaya aku bisa makan. Dia cukupi, saudara. Dan kata cukup itu, saudara, bisa bicara tentang dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang berikutnya, saudara, berkat apa lagi? Berkat hikmat dan berkat kekuatan. Saya percaya, saudara, ada hikmat. Saya berdoa agar semua kita memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Pikiran ilahi. Dalam menyingkapi tantangan hidup, dia punya hikmat. Ya. Misalnya ibu-ibu gitu kan, dikasih sama suaminya. Ini ya, uang belanja 1 bulan. Berapa itu? Misalnya 300.000. Waduh, uang belanja 1 bulan. Oh, dia punya hikmat. Bagaimana dengan caranya, saudara? Ya dibikin kue, ya kan? Dia jualin, lama-lama jadi berkah. Betul nggak? Ya kalau dia nggak bisa begitu, saudara, nggak apa-apa. Hari pertama makan air rebus, yang kedua air goreng, saudara minum gitu dan sebagainya. Saya percaya ada hikmat Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Sehingga kita menjadi orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Ada hikmat Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu yang kedua, saudara. Kenali berkat rohani dan hidup di dalamnya. Saya percaya berkat rohanilah yang memampukan kita untuk menggapai berkat-berkat jasmani dan materi yang Allah berikan. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, saya percaya dia akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan akan memberkati roti, makanannya, dan air, minuman, bahkan Tuhan akan jauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudara, saya mau kesaksian nih, saudara. Beberapa hari ini kondisi badan agak sedikit ngedrop, saudara. Ya, tapi saudara, karena kondisi badan, saya ngerasa tuh lagi nggak enak, body, ya. Bukan gak enak ngelihat body, bukan, saudara. Gak enak body. Ya, saya lagi gak enak body, saudara. Tapi tahu gak, saudara, entah kenapa memang seminggu ini seminggu itu agak padat dan merayap kegiatannya. Bahkan sampai jauh malam, saudara. Tapi yang saya hanya bisa syukuri, Tuhan, kalau kuat menjalani, puji Tuhan. Besoknya lagi, Tuhan terima kasih. Di tengah badan yang sepertinya kurang fit, puji Tuhan. Beberapa hari kemarin, saudara. Bahkan sempat menerjang hujan, ya kan, yang terjadi. Tapi saya bersyukur, saudara, itu semua kekuatan yang dia berikan, itu semua hanya karena Tuhan itu begitu baik. Amin. Dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara, ayo kenali. Bukan saja kenal, tapi hidupi berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini pasti bersuka cita. Makanya saya bilang, yang terakhir. Wah, harus yang terakhir yang keras, saudara. Supaya saudara semangat, ya. Kelola berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita dengan sangat. Tapi seringkali yang menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa kelola berkat Tuhan. Betul nggak? Kita nggak bisa kelola berkat Tuhan. Kadang-kadang kalau udah diberkati, borosnya minta ampun. Beli. Apalagi kalau ada notification, ting, 8.87.7 saatnya belanja. Nggak tertarik sih belanja. Tiba-tiba gratis ongkir. Diskon 80%. Dapat poin. Waduh, udah mulai, saudara. Pak, bener deh, Pak.
saya nggak punya kerinduan. Tapi entah kenapa, tengah malam, tangan jalan sendiri. Masuk ke keranjang itu Pak, langsung saya payment Pak. Itu bukan tangan jalan sendiri. Memang tangan itu suka jalan-jalan saudara. Ya. Jadi kelola berkat Tuhan. Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya saudara. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2-3 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Dari ayat ini kita bisa belajar ada benih yang bisa kita makan. Tapi ada benih yang harus kita tabur. Itu namanya pengelola berkat Tuhan, saudara. Orang yang bisa mengelola berkat Tuhan tahu mana yang bisa dimakan, mana yang dijadikan taburan. Misal saudara makan duren. Apakah semua seisi duren-durennya saudara makan? Apa yang terjadi kalau saudara lakukan hal itu? Keselak. Dan jangan panggil kami saudara untuk mendoakan saudara, itu salahmu sendiri. Semua saudara makan. Ada kalanya saudara, ada benih yang harus kita tabur. Ingatlah kita ini pengelola berkat Tuhan, bukan pemilik. Makanya setiap kali diberkati tanya Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan untuk berkat ini? Sometimes Tuhan ingatkan seseorang, ayo belajar untuk menjadi berkat. Tadi bicara tentang kenali berkatnya, berkat secara rohani. Saudara sudah ngalamin berkat rohani, saudara percaya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kesehatan, kekuatan, punya hikmat, punya marifat. Ya, nah sekarang saudara, sudah saudara dapatkan itu, saudara mulai lakukan, bekerja dengan baik, hidup dengan baik. Akhirnya Tuhan tambah-tambahkan berkat dalam kehidupan saudara, secara materi. Ya, nah setelah kita mengalami hal itu, saudara, kelolalah berkat Tuhan itu. Sehingga di pemandangan Tuhan, ini orang baik. Sebagai seorang pengelola. Karena pemiliknya siapa? Tuhan. Saudara, ada seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Pengusaha ini pernah bawa saya ke Bali, saudara ya. Pelayanan misi di Bali. Pokoknya dia bayarin semua, saudara. Mulai dari tiket, tempat saya tinggal di sana, saudara. Ya, terus kebutuhan makan, bahkan bukan cuma kebutuhan makan, beli oleh-oleh juga dibayarin. Ya, kalau ada waktu nanti saya kenalin ya, saudara ya. Ya, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, saudara dia pergi ke NTT. Ya, dia pelayanan di NTT, saudara. Ya, pelayanan ke NTT. Nah, saudara, karena waktu itu saya nggak ikut. Jadi ada pendeta yang diajak sama dia, saudara. Nah, saudara, ini luar biasa nih kesaksian dia. Waktu dia mau pergi ke sana, dia kasih lihat rekeningnya. Orang kaya ngasih lihat rekeningnya. Dia ini punya banyak ruko, rukonya banyak banget, saudara. Bukan rukonya aja banyak, mobilnya juga banyak lah. Wow, saya juga bingung, saudara. Ya, nah, saudara, waktu dia liatin itu rekening, cuman 10 juta. Terus pendeta ya, yakin mau pergi Pak? 10 juta. Tapi di sana sudah mau buat acara, saudara. Mau tidak mau harus pergi. Ya sudah, akhirnya pergi, saudara. Nah, sepanjang keperluan dan kebutuhan di sana kan, saudara, harus cukupi kan? Ya, Pak Pendeta itu bilang, Pak, bener nih Pak. Jalan. Percaya, Tuhan pasti sediakan. Wih, ini imannya luar biasa nih, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu di sana, waktu mau makan, mau nginep, saudara, di hotel, disuruh cek lagi. Pak, cek lagi dulu, Pak. Ya kan? Belum berubah, saudara. Masih 10. Waduh, nggak bisa deh nih. Ya kan? Ya, beberapa waktu di sini nggak bisa deh nih. Dan tahu apa yang terjadi, saudara? Udah Pak, makan. Udah, makannya harus di hotel yang bagus ya Pak. Yang bisa gesek kartu kredit. Karena takut kuota 10 jutanya habis. Jadi kalau kartu kredit kan bisa gesek. Ya udah gitu Pak. Oh ya udah. Ya kan? Nah, singkat cerita, saudara, ada gereja yang dia harus datangi. Dan gereja itu benar-benar bobrok, saudara. Perlu dibangun. Ya kan? Tiba-tiba dalam hatinya, Tuhan seperti ngomong sama dia. Engkau harus memberkati dia. Tuhan, aku mau berkati. Tapi cuma 10 juta. Apa jadinya? Tapi tiba-tiba si pengusaha ini, saudara, dia bilang begini sama Pak Pendeta, tunggu sini ya, saya mau ke ATM.
Pendetanya bilang, kan tadi cuma 10 juta Pak. Enggak, semua ke ATM. Sudah tahu waktu ke ATM, ini kesaksian dia nih saudara. Waktu dia ke ATM, dia lihat saldonya. Dari 10 juta, jadi 510 juta. Waduh. Masuk beneran. Berarti masuknya berapa saudara? 500. Waktu dia masuk beneran 500 ya. Tuhan Yesus baik. Tapi dia nggak lupa saudara. Dia ambil sebagian saudara yang biasa diambil karena kuota dari apa yang limit harus diambil saudara. Tapi dia bagi sama gereja-gereja yang ada. Di sana saudara. Bahkan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan di sana dia berkati secara luar biasa. Dan tahukah saudara? Ini ternyata saya dengar, ini bukan kejadian pertama kali buat pengusaha itu, pengusaha itu. Karena setiap kali dia butuh duit, entah kenapa, selalu ada. Dan yang luar biasa saudara, dia cuma bilang, dia kasih tahu kepada saya. Rahasianya cuma satu. Kalau Tuhan suruh tabur. Dan jangan takut. Jangan tahan-tahan. Nah saudara, saya akan percaya, mengelola berkat bukan cuma sekedar uang. Satu, mengelola berkat juga bicara tentang apa? Time. Waktu. Waktu itu karena berkat Tuhan, betul nggak? Ya, saudara, kalau kita masih boleh memiliki waktu, hidup sampai hari, itu juga berkat Tuhan. Kelolalah dengan baik. Yang kedua, talent. Setiap kita pasti punya talent. Kelola, saudara. Jangan sibuk hanya memendam talentanya. Wah udah, saya nggak bisa, nggak usah. Dipercayakan, nggak usah. Nggak mau melatih, saudara, talentanya. Kenapa yang terjadi? Ya dia tidak bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan dia tidak mendapatkan apa? Tadi yang T pertama time, yang kedua adalah talent, yang ketiga adalah treasure. Apa itu treasure? Harta benda. Itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka saya kira percaya saudara, kalau kita punya prinsip ini, kita sadar bahwa ada berkat yang kita bisa makan, tapi ada berkat juga yang harus kita tabur. Maka saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Karena kita sedang menghormati Dia lewat berkat yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Ya, terus jadi berkat juga buat orang-orang lain di sekitar kita. Makanya Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Biarlah hari ini saudara, kita mulai punya pemahaman yang benar tentang kata berkat. Jangan bicara tentang berkat secara materi saja, tapi kita harus belajar bahwa ada berkat secara rohani. Waktu kita setia dalam berkat secara rohani, saya percaya akan termanifestasi berkat secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati.